Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan belajar mata kuliah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah evolusi teknologi web, kemudian konsep desain web, standar teknologi web, dan potensi pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang web designer. Yang pertama, sebelum kita membahas tentang lebih teknis tentang desain web, kita akan mempelajari evolusi teknologi web. Jadi teknologi web sendiri itu ada browser, ada dari sisi teknologi, kemudian juga dari jumlah pengguna. Nah, ini mengalami evolusi dari tahun ke tahun. Browser pertama kali itu menggunakan Mosaic. Browser web pertama kali menggunakan Mosaic. Terdapat 5 browser populer seperti Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari, dan Opera. Kemudian teknologi itu HTML pertama kali itu tahun 1991. Sekarang sudah muncul HTML5, CSS3, Web Worker, Geolocation, Web API, Web RTC, Offline Web Application, dan teknologi terbuka lainnya. Jadi semakin lama semakin canggih teknologinya yang digunakan. Kemudian jumlah pengguna internet sendiri itu tahun 96 itu sekitar 100 juta, kemudian tahun 2017 sudah 3,4 miliar. Kalau kita lihat dari sumber emarketer.com. Nah, ini pengguna internet di Indonesia sendiri tahun 2020 itu tercatat 175,4 juta pengguna internet dari populasi penduduk 272,1 juta. Penetrasi internet 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Itu 64% sendiri. Pengguna sosial media ada 160 juta. Penetrasi sosial media 59% dari total jumlah penduduk. Ini angka yang tidak sedikit. Jadi hampir rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan internet. Kemudian pengguna sosial media dari Januari 2020 sampai Januari 2019 itu meningkat bertambah 8,1% atau tumbuh lebih dari 12 juta pengguna. Kemudian diakses melalui smartphone itu 338,2 juta atau 124% sendiri dari total penduduk Indonesia. Jadi yang mengakses menggunakan smartphone. Ini tantangan tersendiri bagi seorang web designer untuk membuat tampilan websitenya agar lebih mudah diakses pada smartphone. Jadi tidak hanya di desktop ataupun di laptop. Evolusi teknologi web itu yang pertama dari transfer data. Jadi transfer data di internet tahun 1995 mencapai 1 petabit. Tahun 2011 sudah mencapai 27483 petabit. 1 petabit itu sama dengan 1000 terabyte. 1E plus 3 itu 1 eksponensial plus 3, artinya pangkat 3. Jadi sudah ada 1000 terabyte. Kemudian evolusi teknologi web itu rincian detail perubahan teknologi itu bisa Anda lihat di www.evolutionoftheweb.com. Kalau kita lihat, nah ini tampilan visualisasi evolusi teknologi web. Dari tahun yang pertama itu tahun 1991 itu baru dikenalkan protokol HTTP, kemudian browser pertama kali yang digunakan namanya Mosaic. Ini antara tahun 1992 sampai 1993. Kemudian muncul browser berikutnya Netscape, Operator, Internet Explorer, sedangkan yang sering kita gunakan itu browser Firefox dan Chrome itu baru muncul Firefox tahun 2004. Kemudian Chrome tahun 2008. Nah, ini evolusi perkembangannya.
tahun HTML5 ini udah baru mulai tahun 2008. HTML5, CSS3, CS3 ini mulai tahun 2009. Kemudian perubahan visualisasi interface dapat dilihat di http://fabian.d/web-evolution. Jadi pertama kali dulu tahun 991 ini tampilannya masih sangat sederhana sekali berupa hypertext markup language murni, jadi belum ada tampilan CSS. Nah, ini bisa kita slide. Kemudian tahun 993 ini sudah mulai include image, ada tampilan gambarnya, kemudian ini juga sudah bisa diberikan warna. Ini tahun 995. Nah, ini bisa Anda slide perubahan dari tahun ke tahun. Tahun 2001. Nah, ini masih dalam bentuk tabel. Kemudian ini sudah muncul animasi flash player. Nah, ini membutuhkan Adobe Flash Player. Jadi kalau browsernya tidak support, tidak mendukung, ada tampilan Adobe Flash Player is no longer support. Jadi tidak disupport oleh Adobe Flash Player. Harus ada plugin tambahan. Nah, ini tahun 2007. Kemudian standar teknologi web itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktural layer. Layer ini berhubungan dengan struktur dokumen web. Bagaimana sebuah dokumen tersusun, format apa yang dipakai, tanda atau markup apa yang digunakan, merupakan bagian dari layer. Nah, teknologi yang dipakai pada struktural layer itu bisa berupa HTML ataupun XHTML. X itu adalah Extensible Hypertext Markup Language. Kemudian presentation layer. Jadi layer ini berhubungan dengan bagaimana mengatur tampilan dokumen pada layar. Nah, ini yang berperan adalah CSS yang mengatur tampilan layout, tampilan warna, ukuran tinggi lebar ada di CSS. Sedangkan struktural layer hanya berupa sebuah struktur bahasa markup saja. Kemudian yang ketiga adalah behavioral layer. Layer ini berhubungan dengan masalah penggunaan bahasa script dan pemrograman untuk tujuan meningkatkan sisi interaktif dan dinamis halaman web. Misalkan sebagai contoh untuk membuat validasi form, untuk membuat image slider atau image bergerak, itu membutuhkan peran dari JavaScript, jQuery, dan library yang lain. Ini yang disebut sebagai behavioral layer. Kemudian kita masuk definisi desain web. Apa itu desain web? Sebuah ilmu yang kompleks dalam hal merencanakan, memproduksi situs web, termasuk di dalamnya technical development, struktur informasi, desain visual, dan penyampaian informasi di dalam jaringan internet. Ini definisi menurut Letters Berguna tahun 2012. Kemudian ada 3 kategori alasan mendasari penyusunan sebuah halaman web. Jadi disesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, misalkan sarana untuk promosi produk atau jasa di internet. Nah, misalkan Anda memiliki sebuah jasa atau produk yang akan dipromosikan, maka sebagai contoh jenis websitenya yang akan dibuat berarti berupa landing page atau sales page. Nah, ini ada perbedaan ya, landing page atau sales page. Kalau landing page itu pertama kali diakses oleh pengunjung dan pengunjung itu ingin melakukan action terhadap tampilan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh seperti ini.
Nah, ini contoh landing page. Jadi ketika pengunjung mengakses situs ini, dia diarahkan untuk mengisi sebuah formulir. Sebagai contoh, misalkan ini diminta untuk mengisi nomor telepon, kemudian klik agree dan klik next. Jadi ada action di dalamnya. Digunakan untuk mengoleksi nomor-nomor telepon orang yang mengunjungi di sini. Nah, nanti baru dia melakukan sebuah penawaran produk. Itu landing page. Jadi tidak langsung ke penawaran sebuah produk. Jadi diminta untuk take action untuk mengisikan sesuatu pada tampilan halaman form. Sedangkan kalau sales page ini memang tujuannya adalah untuk merubah mindset pengunjung itu menjadi sebuah conversion, selling conversion. Jadi mengkonversi penjualan supaya terjadi closing. Nah, sebagai contoh tampilan sales page seperti ini. Nah, ini dia menawarkan sebuah produk. Kemudian salah satu ciri-cirinya adalah biasanya ada testimoni pembeli. Kemudian ciri berikutnya biasanya ada countdown timer, jadi ada spesial early bird discount, jadi ada diskon kalau misalkan beli belum sampai habis waktunya. Jadi memang sengaja menggiring mindset pengunjung website untuk segera take action melakukan pembelian. Nah, ini perbedaannya antara sales page dengan landing page. Kalau landing page memang tidak dikonversi untuk langsung beli, tetapi dikoleksi informasinya terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah penyedia informasi, misalkan sebagai contoh web sekolah, portal berita. Nah, ini misalkan ini web sekolah menyediakan informasi, misalkan info PMB, info tentang pendaftaran, kemudian informasi jadwal kuliah dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh web sekolah. Profil, visi misi, pendaftaran alumni, formulir penerimaan siswa baru dan lain-lain. Ini contoh tampilan web sekolah. Portal berita seperti ini. Contoh tampilan web portal berita. Kemudian untuk transaksi online, misalkan e-commerce atau virtual bank. Nah, ini contoh virtual bank. Halamannya cukup sederhana, pertama kali diakses. Jadi orang mengunjungi ke virtual bank cuma ada dua pikiran, kalau nggak login dia register untuk pertama kali, maka dimunculkan tampilan login kalau nggak register. Kemudian apa saja sih yang harus diperhatikan di dalam mendesain sebuah website? Yang pertama adalah estetika. Estetika itu mencakup sebuah warna, jadi warna websitenya, keselarasan antara warna background dengan warna font, kemudian tata letak atau layoutnya, dan selanjutnya adalah tipografi. Tipografi itu yang berhubungan dengan font. Kemudian yang kedua adalah usefulness atau fungsionalitas teknologi yang tepat. Jadi ketepatan penggunaan teknologi. Contoh misalkan yang web masih saya buka. Ini di sini ada setting board. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi kesulitan di dalam mengakses atau pengunjung bingung pertama kali, maka di sini awal mula ditampilkan chatbot. Jadi orang bisa melakukan setting dan direply secara otomatis oleh sistem. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Jadi pertanyaan yang sering muncul bisa dibalas secara otomatis oleh sistem. Nah, ini contoh ketepatan penggunaan teknologi. Kemudian usability atau kemudahan penggunaan. Waktu belajar, kecepatan kinerja. Jadi kalau untuk menggunakan itu tidak perlu belajar jelimet bagaimana sih caranya login, bagaimana caranya untuk mendaftar. Jadi sudah ada tombol yang disediakan. Kemudian juga tampilan yang harus responsif, misalkan dia diakses di dalam
smartphone. Jadi kalau di dalam resolusi layar laptop seperti ini, kalau di dalam smartphone juga bisa harus responsif layarnya. Ini termasuk kategori kemudahan teknologi. Nah, sebagai contoh menunya kalau di dalam resolusi iPhone 5 tampilannya menjadi seperti ini. Nah, menunya ada di sini. Nah, ini contoh kemudahan teknologi, kemudahan dalam penggunaan yang disebut sebagai responsive design. Kemudian nilai tambahnya ada animasi dan ada gambar. Karena memang mata ini didesain kalau melihat sesuatu objek yang bergerak itu jauh lebih menarik daripada melihat teks atau tulisan yang tak bergerak. Maka ada nilai tambah apabila website tersebut itu ada animasi dan gambar. Nah, ini contoh tampilan desain atau tampilan desain yang tidak memperhatikan nilai estetika, masalah warna dan tata letak. Anda bisa lihat sendiri bahwa kalau backgroundnya hitam, kemudian warna-warni seperti ini, maka mata akan lelah. Jadi tidak betah untuk melihat terlalu lama. Nah, ini contoh background biru tua, terus fontnya warnanya adalah warna putih. Nah, ini di dalam hal warna ini tidak pas karena bisa membuat mata menjadi lebih lelah. Kemudian apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang web designer? Yang pertama adalah penguasaan cita rasa seni. Harus mampu menciptakan keindahan di dalam halaman web, meliputi misalkan ada penambahan image, penambahan animasi, yang tentu harus memperhatikan image tersebut tidak terlalu berat kalau diakses di halaman website. Kemudian mampu memilih perpaduan warna, jadi supaya mata itu tidak lelah di dalam melihat sebuah teks yang ada di dalam sebuah background, maka harus memiliki kemampuan perpaduan warna. Kemudian mampu membuat bentuk atau sketch yang baik dari bentuk dasar halaman sebuah web. Nah, ini tata letak, berhubungan dengan tata letak elemen-elemen website. Misalkan elemen menu ada di sebelah mana, kemudian elemen elemen pencarian itu letaknya di sebelah mana, maka itu harus diselaraskan. Mampu menggabungkan imajinasi atau ide orisinil dengan ide dari pihak klien yang memesan desain. Nah, ini yang agak sulit yang ini. Karena kalau menurut kita bagus, belum tentu sisi dari klien itu menilainya bagus. Dan sebaliknya, klien memandang seperti itu bagus, tetapi kita sendiri memandang seperti itu tidak bagus. Nah, ini yang agak susah itu adalah menggabungkan ide kita dengan klien. Jadi kita harus bisa memberikan argumen supaya si klien itu bisa menerima dengan baik. Kemudian penguasaan tool pendukung perancangan web untuk pengaturan tata letak layout. Kalau pengen cepat itu biasanya menggunakan Dreamweaver. Ini udah auto generate, jadi tidak ketik HTML, tapi saya jarang menggunakan Dreamweaver. Kemudian untuk membuat animasi web itu dulu menggunakan Macromedia Swiss. Saat itu masih menggunakan Adobe Flash Player, tetapi kalau sekarang sudah mulai pada ditinggalkan, jadi bisa menggunakan Git, kalau enggak jQuery. Kemudian desain grafis, jadi ini untuk membuat tampilan dasar sebelum kita slicing, tampilan dasar dalam bentuk image sebelum kita pecah-pecah dalam bentuk HTML dan CSS. Kemudian jenis profesi pada web developer. Nah, ini web developer, bukan desainer ya. Jadi kalau web developer itu ada yang namanya web designer, seperti mata kuliah kita ini, yaitu bertugas mendesain tampilan situs web mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan semua aspek visual situs. Jadi bagian make up-nya supaya tampak menarik, kalau bahasa sederhananya web designer. Kemudian web programmer
itu bertugas dalam melakukan pengkodingan atau pemrograman sebuah website agar dinamis. Jadi website supaya berinteraksi dengan database itu adalah tugas seorang web programmer. Nah, tentu kalau melihat definisi ini kita nanti sampai 14 pertemuan tidak akan ketemu dengan perintah-perintah bahasa pemrograman yang back-end ya, back-end yang berhubungan dengan database. Kemudian ada yang disebut web administrator, bertugas memaintenance suatu server. Jadi misalkan mengatur batasan bandwidth, terus membuatkan email yang ada extension nama domain, kemudian mensudon atau merestart MySQL, kalau database-nya menggunakan SQL, menggunakan MySQL. Nah, itu tugasnya web administrator. Kemudian ada yang webmaster, mengerti semua hal. Ini maksudnya mengerti semua hal yang berhubungan dengan profesinya web developer. Jadi mulai dari desain, program, dan keamanan server. Lalu potensi pekerjaan apa saja sebagai web designer? Nah, bisa menjadi seorang author produk pada marketplace. Sebagai contoh di sini demforest.net. Kita langsung buka situsnya. Nah, di dalam demforest ini kita bisa menjual template, jadi template HTML, desain-desain template HTML. Kita upload di sini, dijual di marketplace demforest. Kemudian ada juga gvzu.com. Kalau gvzu.com itu lebih cenderung dia menjual produk digital yang berhubungan dengan internet marketer. Jadi kalau untuk produk Times ini kurang cocok di gvzu.com, meskipun ada yang menjual tapi kurang cocok. Kemudian kalau misalkan author produk ini hanya satu contoh saja, sebenarnya banyak. Creative Market dan lain-lain ini banyak ya, bisa dicari sendiri tempat untuk menjual template. Kemudian freelance itu bisa di upwork.com atau remote.io, bisa menjadi freelancer di sana.